poin kemasukannya disampaikan oleh Atau dia kalah masih C, ya kan? 4-1 padahal dari panitia sudah menentukan yang lolos yang 3-0. Ya. Itu ada kesalahan. Itu peserta nggak mungkin mengikuti orang yang datang terus memberi penjelasan. Pasti dia mengikuti aturan yang panitia yang salah. Makanya mohon maaf, kita semua di sini TM ya jangan sampai ada aturan yang salah. Itu maksud saya. Itu Pak, tadi kita mau di luar. Jadi benar dia mau orang PSSI, mau orang FIFA. Dia benar kata dia. Tapi kita sudah menentukan ada aturan yang salah. Nah peserta yang merasa harus ngikutin orang ini katanya ini kan dari PSSI, ya nggak mungkin. Pasti dia patokannya ke peraturan. Akhirnya yang benar itu tim yang benar bisa jadi korban. Makanya jangan ada salah peraturan. Berarti kan namanya judulnya produktivitas. Berarti kan yang gol Lebih banyak. Mau itu perbandingannya 10 memasukkan 9 kemasukan berarti kan Tetap aja. tetap ya satunya 6-7-0 misalkan. Iya. itu Produktivitasnya yang utama ya, produktivitas ya. Jadi fix nih ya, ini ya Bang ya. Ini bisa dipahami kan? Bisa. Ya tergantung rekan-rekan coba. Nah, rekan-rekan yang belakang Benar. Kita kan Produktivitas gol. peraturan ini Satunya rancu ya. Masalahnya ada yang 3-0 sama yang 4-1. 5-4. 4-3 ya. 4-3. Itu yang dilolosin, yang 4-3. Iya. Iya. Nah, pada paham nggak gitu situ? Kan nih, sepertinya kalau di tidak gol dulu. Ya kalau paham berarti kan. Aturannya emang kayak gitu Bang. Emang benar gol yang banyak. Saya balikin dulu. Iya, rekan-rekan. Balikin dulu. Saya takutnya dia mengaku saya nggak memasukkan. Walaupun saya memasukkan 3-0, saya prinsip. Bersih Tidak lah, ada bersih dari gol. kemasukan. Mana yang itu? Ayo. Saya jawab. Peraturan sepak bola seperti kita M main, ya. Terus S ring. Terus kalah. Itu aturannya nggak bisa dibalik-balik dalam penulisan data pertandingan. K dulu, S dulu, baru M menang. Nggak bisa, harus M, S, kalah. Begitu juga dengan menentukan tim mana yang lolos, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dilihat poin. Poin kemenangannya dia 1 kali sama-sama 1 kali, berarti nilainya 3. Mau dia 10-0, mau 1-0. Setelah poinnya sama, bertahap seperti tadi MK, MSK. Sama, urutan keduanya adalah goal produktivitas. Setelah goal produktivitasnya sama, kita dilihat goal kemasukan yang terbanyak, yang tidak lolos, yang sedikit yang lolos. Setelah itu sama, panitia menentukan apakah adu penalti, apakah tadi yang disebut head to head. Nah, untuk mempersimpel, menurut saya lebih memuaskan diri juga, nggak ribet juga adu penalti. Kalau dari 3 tahapan itu sama, Saling mengalahkan posisinya 1-0 semua ya. 1-0 semua Baru ada misalnya. penalti ya. Iya, itu mau di koin, mau di apa, nembak penalti. Itu menurut saya yang lebih simpel. Tapi kalau misalkan tadi dengan beraturan, saya nggak kemasukan karena saya memasukkan 3, tapi di situ memasukkan 4 pun kemasukannya juga 3. Itu berarti melanggar aturan dari poin ke goal produktivitas dan goal kemasukan. Itu berarti melanggar aturan tahapan itu udah paket, nggak bisa berubah-ubah. Aturannya seperti itu, dari atas poin, goal produktivitas dan goal kemasukan. Itu peraturan baku. Itu peraturan dari dulu seperti itu. Di samping ada head to head yang dilakukan oleh panitia. Saya terima kalau head to head ada. Tapi kalau misalkan dihitung, saya mah nggak kemasukan, bersih. Di situ mah kemasukan, walaupun kemasukan 4 tapi kemasukan 3. Itu karena kemasukan 3 juga ada di level di bawah goal memasukkan goal produktivitas tahapannya. Jadi tahapannya adalah poin, goal produktivitas, goal memasukkan, dan ketiga adalah goal kemasukan. Siapa yang lebih sedikit itu yang lolos. Jadi mau dia kosong mau memasukkan berapa, tetap dalam aturannya adalah yang diterima itu tadi, goal memasukkannya sedikit itu yang lolos setelah produktivitasnya sama. Itu yang benar yang setahu saya. Berarti kalau dalam aturan tim A kompetisi, main menang, dalam kompetisi resmi. tim A main menang 3-0. Ya. Tim B main menang 3-1. Itu Ya. jelas yang lolos tim
kosong. Jelas, jadi jelas. Iya, nggak kemasukan dia mah. Kalau gol Iya, sama. itu salah satu contoh aja misalkan. Saya kan menangnya sama, terus memasukkannya juga sama. Misalkan yang 3-1 itu protes ke yang 3-0. Bang, saya kan menangnya sama, poinnya 3. Terus saya memasukkannya sama 3. Terus siapa yang lolos? Apakah saya harus misalkan kalah? Saya kemasukan 1, ya harus kalah karena dia kemasukan. Itu kalau dia nuntut, ya itu beda karena yang satunya nggak kemasukan murni. Itu baru yang disahkan saya mau murni. Itu bahasa yang disampaikan pembelaan. Saya mau murni, saya harus lolos. Walaupun di situ menang, terus memasukkannya 3, tapi itu emang kejebolan 1. Nah di situ, yang jelas yang 3-0 tadi yang menang. Tapi kalau memang kalah dari segi produktivitas, walaupun dia nggak kemasukan, karena tahapannya adalah gol memasukkan, gol produktivitas yang dinilai lebih dulu. Setelah itu baru gol kemasukan yang sedikit. Yang udah jangan sampai rancu kalau di lapangan. Ya walaupun kita nggak cari prestasi apa-apa, bisa ada. Nanti kan ketika terjadi kesepakatan di sini, kita buat aturan yang dibuat malam ini dulu, kita sebar di grup atau di nanti setiap manajer tim pegang. Nah itu berarti perasaan itu yang dipegang, nggak ada protes lagi gitu bang. Nggak ada artinya nggak ada protes di setelah pertandingan gitu. Pentingnya technical meeting, yang hadir maupun tidak hadir harus sepakat. Jangan ada pembelaan, saya nggak hadir kok, walaupun itu peraturan dibuat saya nggak hadir. Kita nggak salah panitia, Kita udah undang. Dan peserta lain pun yang merasa diprotes nanti dia tim kok kenapa nggak hadir. Sementara keputusan adalah di technical meeting. Kalau mau bicara protes di technical meeting, di lapangan tidak, kecuali protes apa yang ditentukan di technical meeting panitia terus menyalahi di lapangan. Itu baru salah. Itu. Sampai sini dipahami semua. Kita nggak mau ada. Ya, maksudnya gini. Kalau paham nih, kita kalau berapa paham semua dapat nilai nanti. Kalau usulan saya dipakai syukur nggak apa ya. Kalau seandainya cara begini kan semua 12 tim, diambilnya kan 3. Satu grup itu nggak bisa 3. Itu kalau pengaturan dari yang baru nih ya. Kalau saya tahu saya kalau udah ini pada ribet, semua pada ribet. Jadi peraturan begini aja. Seri adu penalti, jadi menang 5 gol. Jadi gol nggak itu. Gol nggak itu. Jadi kalau seri langsung penalti aja. Seri adu penalti. Itu aja. Ini kan masalah kartu kuning kan beda itu, ya kan? Jadi seri adu penalti. Dia mau menang 5-0, mau menang 10-0 itu bilang penalti. Gitu. Yang penting kita seri adu penalti. Ya kalau yang pertama seri ini ada penalti. Terus selanjutnya. Kalau yang seri adu penalti gitu. Seri adu penalti. Nah terus yang adu penalti yang menang itu nih. Aturan kita peo menurut saya lebih ribet. Lebih ribet gitu mah. Menurut saya, tapi hak dia saya nggak menyalahkan. Saya hanya simpel aja. Kita bicara tentang peraturan yang sebenarnya itulah yang dipakai. Nah gini aja intinya mah, panitia udah punya draft, ya disetujui sama yang ada di sini, silakan dari sendiri berubah yang yang penting perwakilan di sini bisa menerangkan ke pemain-pemainnya masing-masing, itu aja. Artinya bertanggung jawab ke pemainnya masing-masing, ke timnya masing-masing. Ya gitu aja. Maksudnya sampaikan sama panitia terus sudah setuju baru usul gitu ya. Iya itu kan sama. Setelah pulang dari sini pun kabar beritanya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tim nanti yang lolos ini dihitungnya dari gol terbanyak. Iya, Itu aja udah. Tapi untuk protes peraturan yang sudah di-share misalkan di grup terus ada yang usul nggak bisa Pak. Udah ini hasil meeting, hasil technical meeting ini udah sah, udah nggak usah ada perubahan, nggak ada apa-apa, udah. Makanya ini kita sepakati bersama dulu. Iya. Nanti ketika sudah disepakati bersama, tidak ada lagi peraturan baru. Makanya di sini harus kita serta technical meeting ini juga nanti harus paham. Kalau misalnya belum paham, mendingan dari sekarang. Betul. Cari jalan keluar lah, cari jalan keluar. Bisa menyampaikan. Daripada kita ribet di lapangan itu dong, saya mengalami juga. Ya, intinya yang 3 tadi aja nggak jelas kalau belum gitu aja. Seri 1 poin, kalah nggak dapat nilai. Jika terjadi persamaan nilai, yang pertama yang dihitung isi gol.
Ya. atau produktivitas gol. Yang kedua, ketika Kalau sama juga. masih sama juga, maka yang menentukan lolos tidaknya itu Yang sedikit pemasukan. Kalau yang jadi gini, Ya, kalau yang tadi seperti saya ngomong sama-sama memasukkan 3, tim A menang 3-0, tim B 3-1, jelas tim A yang lolos, ya kan? Benar nggak? Ya. Benar nggak Bapak nih? Ya. Benar ya. Poin yang kedua, tim pertama menang 7-0, tim kedua menang 9-8, 9-8 yang lolos. Yang 98 yang lolos. 98 yang lolos ya, karena ini balik lagi produktivitas gol. Yang dimaksud adu penalti, Iya, yang dimaksud dengan adu penalti adalah ketika dia menang 3-2, ini menang 3-2, Oh. main sama tim C, main sama tim C, free dianya, baru diadakan adu penalti. Ya. Gitu. Karena kita nggak ngitung kartu, nggak ngitung kartu ya. Jadi kalau kartu itu dikalahkan oleh kartu. Satu tambahan Bang. Pas adu penalti jangan berlakukan ada kiper cadangan terus menjadi penjaga gawang di adu penalti. Harus yang main. Harus yang main. Yang kedua, jangan pemain yang ganti pas adu penalti ya. Kalau di pertandingan kan boleh semua juga. Pas adu penalti, kiper yang lagi main ini itulah yang menjadi kiper. Oke. Jangan ada kiper cadangan terus jadi penjaga gawang. Itu. Yang kedua, ada pernah terjadi pemain boleh di adu penalti menjadi penjaga gawang. Dia lagi main pas selesai, dia jadi penjaga gawang. Itu juga jangan. Yang main aja. Main aja, jangan jadi kiper. Penjaga gawang aja. Adapun ada berlaku pemain jadi kiper adalah ketika kiper kalau di secara liga nih dua-duanya satu cedera, satu kartu merah. Berarti Baru pemain. harus ada pemain yang jadi kiper. Itu yang diberlakukan yang sebenarnya. Jadi ada pernah terjadi dia udah selesai pertandingan, terus kipernya ini kiper yang tidak main cadangan menjaga gawang. Nanti sistem ini dilakukan dengan main terakhir itu. Main terakhir. Kiper. Kiper ya jadi Kiper. kiper dia, Pemain jangan pemain. cadangan. Jangan. Atau kiper nggak jadi, kiper yang lagi main dia berhenti, terus yang jadi kiper adalah pemain. Kita bener beranggapan, dia nggak bisa, orang bukan pemain. Jangan begitu, jangan dipakai aja pokoknya. Ada yang pernah terjadi kalau pemain sih jadi kiper nggak pernah. Ini ada kiper cadangan tahu di jadi penjaga gawang di adu penalti. Ya boleh. Kita harus tetap Nanti akan muncul protes kalau disahkan atau ditulis atau tidak ditulis akan muncul protes. Akhirnya jawabnya apa? Gitu.